memang tahun ajaran baru ini kalau kita lihat, kita sudah mengalami sekitar di 5 perubahan aturan yang dikeluarkan. Dari mulai awal pandemi Covid tahun 2020, di sana di kurun waktu bulan Maret sampai dengan, Agustus muncul bahwa pembelajaran dilakukan di rumah atau PJJ, tidak ada ujian nasional dan dilarang berkerumun. Nah, setelah itu masa Agustus sampai dengan, Desember tahun lalu, kita juga mengeluarkan bahwa, pembelajaran boleh dilakukan di jalur zona hijau. Itu juga sempat kita keluarkan kebijakan itu. Namun seiring perkembangan waktu, ternyata pada saat kita evaluasi selama 2 pekan, dari sekitar 128 kecamatan yang zona hijau tahun lalu ternyata menurun menjadi 70, sekian yang zona hijau. Sehingga pembelajaran tatap muka pun juga, urung, kita lakukan gitu. Dan yang kurun waktu Januari sampai dengan Juni kemarin, pembelajaran tatap muka diperbolehkan seizin kepala daerah selaku ketua gugus tugas Covid kabupaten kota, itu pun juga sudah kita keluarkan. Nah, untuk tahun ajaran baru di Juli tahun ini sampai dengan Desember di semester pertama, kita sudah menyiapkan secara keseluruhan yang pertama, seluruh satuan pendidikan atau sekolah wajib menyediakan kedua layanan. Jadi layanan PJJ juga sekolah sudah menyiapkan, layanan tatap muka pun juga sarananya sudah disiapkan. Itulah strategi yang telah kita lakukan, termasuk juga strateginya kalau kita catat ada 6 langkah strategi yang telah dilakukan. Terutama strategi itu adalah yang pertama percepatan vaksinasi bagi tenaga pendidikan atau guru yang sampai saat ini sudah mencapai di sekitar 67%. Nah, itu strategi pertama. Strategi yang kedua adalah verbal atau kita lakukan validasi, verifikasi terhadap usulan-usulan sekolah yang telah siap secara sarana untuk melakukan tatap muka, itu juga sudah dilakukan, termasuk juga kita menyusun kurikulum Jabar Masagi. Di kurikulum Jabar Masagi inilah kurikulum perpaduan antara kurikulum darurat dengan kurikulum 2013, di mana kurikulum Jabar Masagi ini lebih mendekatkan terhadap pendekatan karakter, tapi pembelajarannya lebih disederhanakan. Itulah strategi, dan yang keempat adalah strateginya kita juga telah membentuk tim Satgas Covid di lingkungan Dinas Pendidikan termasuk juga di tiap sekolah kalau seandainya PTM itu dilakukan. Dan yang terakhir adalah tentang daftar checklist terkait dengan sarana dan prasarana. Jadi untuk Juli yang akan datang atau tahun ini semua pembelajaran tatap muka maupun PJJ, 2 fasilitas itu telah disiapkan di tiap sekolah. Nah, kapan dibukanya PTM atau apakah masih PJJ, itu tergantung dari kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah pusat. Jadi kalau kita lakukan, PJJ sudah siap, termasuk juga PTM juga sudah siap, tetapi kalau misalnya ada kebijakan PPKM darurat, ada kebijakan PSBB mikro, jelas kita akan tunduk dengan agenda tersebut dan kembali pembelajaran dilakukan secara PJJ.